Kami bersyukur Tuhan. Kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Kami menjadi milik kepunyaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami bangga Tuhan. Kami hidup di dalam mukjizat-Mu Tuhan. Setiap kami datang di altar-Mu Tuhan, pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi, mukjizat terjadi. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Yesus. Pagi hari ini kami membawa tubuh, jiwa, dan roh kami. Kami mau membawa pikiran kami yang terbaik, hati kami yang terbaik, semua yang terbaik yang kami miliki Tuhan. Kami rindu mendengarkan firman-Mu. Kami mau meninggalkan handphone kami mau meninggalkan pekerjaan kami mau meninggalkan tugas-tugas kuliah, sekolah kami, masalah kami mau melepaskan itu semua. Pagi hari ini kami mau memasang telinga, berbicara bagi setiap kami Tuhan. Roh Kudus yang ada di dalam kami, boleh kami. Dan sungguhlah Tuhan, nama Engkau kami makin ditinggikan. Benarlah Tuhan, oleh karena firman-Mu kami akan menjadi berkat, kami akan menjadi garam, kami akan menjadi terang kemanapun kami pergi dan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, berbicaralah pagi hari ini di tengah-tengah kami. Dan biarlah benih firman itu tumbuh di dalam hidup kami. Kami menjadi tanah yang subur dan berbuah lebat. Kami menjadi berkat. Terima kasih Bapa. Nama Engkau yang ditinggikan dan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. 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 Ya, puji Tuhan ya. Hari Senin atau Selasa yang lalu Gio demam. Setelah demam 1-2 hari ya nggak sekolah, kemudian disusul oleh papinya demam. Setelah demam papinya reda lagi. Hari Sabtu ibu kerja, setiap hari Sabtu ibu tetap kerja, pulang kerja sore. Ibu pulang lalu Tata itu turun dari kamarnya lalu bilang, "Mi, kayaknya Tata demam Mi." Lalu ibu pegang, waduh kok Tata panas badannya hari Sabtu. Ya, lalu sorenya ibu kasih obat, kemudian ibu nyuci, tapi nggak selesai cucian ibu pergi, ibu beli telur. Biasalah emak-emak ya keluar rumah cari telur, cari makanan ikan, cari makanan kura-kura karena peliharaan kami banyak banget di rumah. Ya, "Mami, makanan kura-kura habis," kata Gio. "Oh iya, pergi beli makanan kura-kura." Pulang-pulang ibu, buru-buru, "Aku masih mau nyuci, cucianku belum selesai," ibu bilang. Pas sampai di ruang cuci, nyuci gak mungkin Gio. Lalu ibu tanya sama Tata, "Tata nyuci ya?" "Iya Mi." Ibu bilang, "Tata demam tapi masih tetap mengerjakan tanggung jawabnya. Dia tetap nyuci padahal dia masih panas." Lalu malam ibu pegang lagi masih panas, ibu bilang, "Tata coba bilang sama temennya kalau nggak bisa melayani besok, bilang lah supaya temennya nggak kecewa gitu ya." Ternyata kasih obat tadi pagi-pagi, "Mi, mandi air panas." "Tata masih mandi air panas?" "Iya mandi." "Kenapa nak?" "Tata melayani." Ya tadi ibu lihat dia menari, ibu bersyukur ya. Bukan hanya melihat dia, tapi tadi ibu lihat satu persatu anak-anak Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan. Ibu kagum. Ya, karena ibu dibesarkan di dalam sebuah pelayanan. Ibu kagum buat kalian yang ambil bagian di dalam pelayanan rumah Tuhan. Memberikan waktu, memberikan hati, pasti banyak tantangan di dalam pelayanan, pasti. Ya, apapun pelayanan yang kalian ambil pasti ada tantangan. Tapi percayalah, itu sebenarnya kita sedang membuat Tuhan tersenyum buat kita. Ya, hari ini kita akan belajar bagaimana kita mendapat kasih karunia dari Tuhan. Ya, bagaimana kasih karunia akan terus berjalan di dalam hidup anak-anak Tuhan. Ya, kita jangan hanya menuntut Tuhan, jangan hanya tahu minta, tapi kita mencari apa sih yang harus kita lakukan untuk kita mendapatkan itu. Ya,
Betul, Tuhan berjanji bahwa anak-anak Tuhan akan mendapatkan kasih karunia, betul. Tapi kita juga harus cari tahu apa sih yang harus kita lakukan. Karena ada dua hal di dalam hidup ini. Ada hal yang menjadi bagian kita, itu yang harus kita lakukan. Tetapi yang kedua, ada hal yang menjadi bagian Tuhan yang tidak bisa kita atur. Karena Tuhan berdaulat. Ya, seringkali orang menjadi stres karena apa? Orang menjadi stres karena yang dia pikirkan adalah urusannya Tuhan. Harusnya Tuhan jawab dong, harusnya Tuhan buat begini dong, harusnya Tuhan. Itu kedaulatan Tuhan. Sementara sebenarnya ada hal yang harus kita kerjakan. Jadi ada dua hal, supaya kita tidak stres, lakukan saja bagian kita. Biarkan Tuhan melakukan bagiannya. Amin. Amin, amin. Hari ini kita mau belajar aku mendapat kasih karunia. Ya, TNG untuk pelajar mahasiswa GKKD sebenarnya ini juga sekaligus adalah ibadah umum ya, sehingga bisa juga tidak harus pelajar dan mahasiswa tapi lebih fokus pada pelajar dan mahasiswa. Baik, kita coba masuk ke firman Tuhan. Di sini Ibu ambil Kejadian 6 ayat 1 sampai 8, tapi yang tertulis di sini adalah Kejadian 6 ayat 1 sampai 5 sampai 8. Bang, bisa ditayangkan Kejadian 6 ayat 1 sampai 8 dari Alkitab? Kita akan belajar hari ini tentang kasih karunia yang akan kita alami dan bagaimana kita mendapatkannya. Ya, baik, kita bangkit berdiri, kita akan baca firman Tuhan bersama-sama. Yang wanita yang ganjil, yang genap pria. Ya, yang perempuan dulu ya. Kejadian 6. 6 ayat 1 sampai 8. Oke, yang perempuan ya, 3, 2, ya. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Puji Tuhan. Beri kemuliaan pada Tuhan. Silakan duduk. Baik. Ini adalah kisah Nuh. Dari sekolah minggu kita sudah mendengar kisah Nuh. Ya, bagaimana kisah Nuh mulai dari Tuhan datang kepada Nabi Nuh, kemudian Tuhan memberikan perintah kepada Nabi Nuh untuk membuat sebuah bahtera di atas gunung yang sangat besar. Ya, bahtera itu 300 apa katanya ya? 300 apa ada satuannya di situ ya, itu ratusan meter panjangnya. Ya, bahtera itu akan dipakai oleh Nuh untuk Nuh dan keluarganya, kemudian hewan-hewan dan beberapa jenis tanaman yang mau diselamatkan. Ya, kita kebayang nggak seorang yang Tuhan datangkan, yang Tuhan datangi lalu membuat sebuah kapal di atas gunung.
Kita bisa bayangkan kalau Nuh itu ada di zaman kita. Pasti beritanya viral di mana-mana, betul nggak? Orang gila. Orang gila membuat kapal di atas gunung. Orang gila yang membuat kapal di atas gunung. Di mana-mana orang buat kapal itu dekat tepi pantai. Tapi dia membuat kapal di tempat yang tinggi. Dia membuat kapal yang sangat besar. Ya, itu kisah Nabi Nuh. Di sini kita mau melihat, Ibu lebih fokus pada ayat ke-5, 6, 7, 8. Ya, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hati manusia selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Di ayat 6 dikatakan, maka menyesallah Tuhan bahwa Dia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Ayat 7 dikatakan, berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang kuciptakan itu dari muka bumi. Baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Sebenarnya Tuhan marah bukan pada hewan. Gak mungkin karena hewan berdosa Tuhan marah. Tapi kenapa di situ dikatakan semuanya Tuhan akan musnahkan? Nanti kita akan lihat. Tapi ayat 8 dikatakan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Hari ini kita belajar, Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ya, kita bahas satu persatu ayat ini. Ayat 5 dikatakan, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hati manusia selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Poin di sini dikatakan, Tuhan selalu lihat hati. Poin di sini dikatakan Tuhan menelusuri hati manusia. Poin di sini dikatakan bahwa Tuhan selalu ingin melihat hati manusia, apa yang ada di dalam hati kita, apa kecenderungan yang ada di dalam hati kita. Baik atau buruk. Sekalipun mungkin kita membuat sebuah pencitraan ya di kampus, di sekolah atau di tempat kerja kita seperti orang baik. Tapi hati-hati, ayat ini jelas dikatakan bahwa Tuhan melihat hati. Kemana kecenderungan hati manusia? Ya. Hati kita akan menjadi kunci kita mendapatkan kasih karunia atau tidak. Hati kita akan menjadi kunci Tuhan senang atas kita atau tidak. Hati kita akan menjadi kunci apa yang akan Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Poin pertama dikatakan, Tuhan selalu melihat hati. Kemana kecenderungan hati kita. Oleh karenanya hari ini kita belajar hati-hati dengan hati kita. Ya, hati-hati dengan hati kita. Ya, jangan sampai sepertinya kita orang baik, sepertinya kita orang yang suka membantu, tapi ketika kita membantu orang itu hati kita sebenarnya tidak sedang benar. Tujuan kita tidak benar. Lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Itu berbicara tentang hati. Ketika hati kita benar, Tuhan akan melihat. Ya. Next, ayat 6. Ayat 6 dikatakan, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Ketika Ibu membaca ini tadi malam Ibu berpikir, Tuhan, ternyata ketika Engkau melihat hati kami tidak benar, hatimu pilu. Tahu pilu? Apa itu pilu? Apa itu pilu? Hah? Pilu itu lebih dalam dari sedih. Kalau sedih mungkin hanya melihat, aduh sedih ya, lihat dia ya jatuh. Benar gak? Betul gak? Tapi kalau pilu itu menghancurkan sampai ke dalam-dalam. Kalau pilu itu membuat semua badan ini akhirnya merasakan sesuatu yang itulah pilu. Pilu itu jauh lebih dalam daripada sedih. Kita ngelihat orang jatuh kita bisa sedih, bahkan bisa nangis, betul gak? Kita ngelihat orang dirampok ya, kita lihat orang dirampok lalu terjatuh atau kecelakaan kita bisa nangis, sedih. Tapi bukan pilu. Pilu hanya bisa dirasakan ketika
yang membuat orang tersebut pilu adalah orang yang dikasihi. Betul nggak? Kita ngelihat orang nggak dikenal jatuh dengan kita melihat anak kita jatuh, saudara kita jatuh, mama kita jatuh, adik kita jatuh, beda pilu. Di sini mungkin sedih, di sini pilu. Pilu itu aduh Tuhan, kok begini yang ku alami Tuhan, aduh aku sakit sekali, aku sedih sekali. Itulah pilu. Kenapa di ayat 6 dikatakan Tuhan merasakan pilu? Melihat manusia itu mulai jahat. Kenapa dikatakan Tuhan pilu? Karena Tuhan sayang pada manusia ciptaannya. Karena sebenarnya Tuhan menciptakan manusia untuk tujuannya Tuhan. Karena sebenarnya Tuhan berharap manusia itu memuliakan Tuhan. Tapi yang ditemukan kecenderungan hatinya dikatakan tadi di ayat 5. Kejahatan. Karena Tuhan mencintai manusia yang diciptakannya. Karena Tuhan menyayangi manusia yang diciptakannya. Maka ketika manusia itu jahat, hancur hati Tuhan. Pilu dia. Karena begitu dia mengasihi manusia. Karena dia merasa manusia itu milik kepunyaannya. Tapi milik kepunyaannya tidak menyembah dia. Milik kepunyaannya cenderungnya jahat. Pilu hati Tuhan. Di ayat ke-7 dikatakan, berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang kuciptakan itu dari muka bumi. Baik manusia maupun hewan-hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tuhan kecewa, Tuhan pilu, Tuhan sedih. Di ayat 7 ini menunjukkan betapa Tuhan marah. Aku akan menghapuskan manusia tetapi juga bukan hanya manusia tapi juga hewan-hewan yang mendukung kehidupan manusia itu. Bukan hanya manusianya, bisa saja Tuhan membuat manusianya tiba-tiba mati semua kena penyakit, betul nggak? Ditinggalkannya semua hewan-hewan, tapi tidak. Tuhan mau menunjukkan bahwa dia berdaulat atas bumi dan langit, atas hewan dan manusia, bahkan atas apapun yang ada di bumi. Tuhan mau menunjukkan, hai manusia, akulah yang berdaulat atas hidupmu. Akulah yang berdaulat atas bumi dan langit karena aku yang menciptakannya. Tuhan mau menunjukkan itu, maka dia katakan, aku akan musnahkan semuanya. Di sini kita belajar, jangan sampai hati Tuhan pilu terhadap kita. Jangan sampai hati Tuhan pilu. Kemarin Ibu lagi selesai mengajar, Ibu punya ruang tersendiri bersebelahan, Ibu kurikulum, di sebelahnya kesiswaan, ada ruang 2 khusus di dalam ruang guru. Ibu turun ngajar, Ibu mau masuk ke ruangan Ibu, duduk, minum, istirahat. Ternyata di dalam ada anak murid 2 orang sedang dibina oleh BK kami. Lalu BK-nya bilang, Bu Dewi maaf ya, kami pinjam ruangannya. Karena ruang kesiswaan juga ada anak yang sedang dibina, ada masalah lah biasa ya. Oh ya gak apa-apa Bu, saya ngambil makan saya dulu. Ibu keluar, Ibu makan di luar. Setelah itu lagi makan, Ibu mendengar anak ini menjawab guru dengan nada yang tinggi. Dia bilang, jadi Ibu maunya apa? Saya tidak mau melakukan itu. Ibu mulai berhenti makan dan Ibu gak bisa makan. Tuhan, kenapa anak seperti ini sama guru gitu? Dia melawan dan Ibu mendengar dia melawan. Akhirnya Ibu gak sabar, Ibu berhenti makan. Lalu Ibu masuk ke dalam ruangan itu. Anak itu melawan guru dengan posisi duduk santai begini. Jadi Ibu mau apa? Lalu Ibu bilang, berdiri kalian semuanya. Gak sopan kalian. Ini ruang guru, tempat kami istirahat, kalian suara keras. Berdiri, setelah itu Ibu marah-marah dengan nada tinggi. Saya tidak mau dengar suara kalian keras di ruangan ini karena ini ruangan kami. Kami guru, kami orang tua kalian. Selesaikan masalah kalian dengan guru. Saya mau makan. Waktu Ibu makan kembali, tiba-tiba Ibu menangis. Di sebelah Ibu ada guru nanya, Bu Dewi kenapa nangis? Entah ya, aku kalau udah siap marahin anak kok nangis ya. Aku sedih. Padahal yang aku lakukan itu sebenarnya benar, tapi kok aku sedih memarahin anak. Tadi malam Ibu teringat, bagaimana ketika Tuhan marah sebenarnya dia sedih. Begitulah hati orang tua. Ketika orang tuamu memarahimu, setelah dia selesai memarahimu, percayalah ketika dia berbalik dia nangis itu. Tanya sama orang tuamu. Ketika kita marah dengan orang yang kita cintai,
Ketika kita berbalik kita sedih. Ibu yakin ketika Tuhan kecewa, ketika Tuhan marah, ketika Tuhan mau menghanguskan itu sebenarnya Tuhan sedih. Makanya Tuhan berjanji tidak akan melakukannya lagi, betul? Tidak akan ada lagi air bah, betul? Tuhan janji, kenapa dia janji? Karena dia sebenarnya sedih, dia sebenarnya gak mau lakukan itu. Karena dia mencintai. Tetapi ayat 8 dikatakan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Dari sekian banyak manusia. Di ayat 1 dikatakan tadi manusia itu sudah bertambah banyak jumlahnya. Manusia di bumi pada saat zaman Nabi Nuh itu sudah banyak. Tapi kenapa ada satu manusia yang mendapatkan spesial dari Tuhan? Nuh. Tuhan datang kepada Nuh. Aku akan menghanguskan semua manusia kecuali satu anakku ini. Tadi malam ibu belajar, kalau Tuhan sudah suka sama seseorang, kalau Tuhan sudah berkenan sama seseorang, kalau Tuhan sudah sayang, kalau Tuhan sudah mau, kalau Tuhan sudah membuat dia spesial, tak ada yang tak mungkin. Tuhan akan bela. Tuhan akan lakukan segala cara. Tuhan akan pakai banyak cara. Dia bisa pakai siapa saja dan apa saja untuk membela satu anaknya. Nuh mendapatkan perkenanan Tuhan. Hari Senin kemarin kami rayon. Kami membahas, kenapa sih bangsa Israel itu menjadi bangsa kesayangan Tuhan. Padahal itu bangsa yang gak percaya Tuhan Yesus kan. Itu kan bangsa yang tegar tengkuk kan. Bangsa yang mada, bandel. Tapi kenapa? Karena Tuhan sudah terlanjur berjanji. Kalau Tuhan sudah berjanji, sak keturunan-keturunannya tetap Tuhan janjinya dilakukan. Kalau Tuhan sudah sayang, aduh, kasih karunia akan berjalan di dalam hidup dia. Tapi pertanyaannya, kenapa Nabi Nuh dia menjadi orang yang mendapat kasih karunia di mata Tuhan? Kenapa dia dipilih dari sekian banyak manusia? Siapa Nuh? Di dalam Kejadian 6 ayat 9 dikatakan, ini lanjutannya. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seseorang yang benar dan tidak bercela di mata orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Hei, jangan hanya minta janji. Tuhan janji loh memberikan aku masa depan yang penuh harapan. Betul, tapi cari tahu dulu. Supaya Tuhan berkenan, apa sih yang harus kita lakukan yang menjadi bagian kita? Kenapa Nuh? Bukan gratisan, bukan asal-asalan. Tuhan comot, oh ini ada orang nih namanya Nuh, oh ini aja lah yang kupilih dari semuanya. Bukan. Tadi di ayat 5 dikatakan Tuhan melihat hati. Tuhan tahu Nuh itu siapa. Nuh adalah orang yang hidup benar. Betul? Alkitab mengatakan Nuh adalah seorang yang hidup benar. Yang kedua, Nuh adalah orang yang tidak bercela. Dan yang ketiga, Nuh adalah orang yang bergaul dengan Allah. Kamu tahu arti bergaul? Kita tahu gak arti bergaul? Bergaul itu kompak, akrab, sering ngajak ngomong, sering ngajak sharing, teman curhat, semua dia tahu. Itu namanya bergaul. Pertanyaannya, adakah kita hidup bergaul dengan Allah kita? Apa bukti kita hidup bergaul dengan Allah kita? Kita akan bertanya, kita akan cerita. Itu bukti bahwa kita hidup bergaul dengan Allah kita. Hidup benar, hidup bergaul dengan Allah. Maka kasih karunia akan membawa kita kepada pembelaan-pembelaan dan mukjizat-mukjizatnya Tuhan. Kalau Tuhan berkenan atas kita, maka kasih karunia Tuhan akan kita terima. Bukan hanya untuk kita, tetapi untuk orang-orang yang kita kasihi. Hei, kamu yang hidup benar, orang tuamu pun dapat pembelaan. Ya, mamamu yang hidup benar, anaknya akan dapat pembelaan. Papanya yang hidup benar, papanya yang berkenan sama Tuhan, istrinya dibela Tuhan.
Papanya yang berkenan sama Tuhan, anaknya Tuhan bela. Kamu yang hidup benar, adikmu Tuhan bela. Kamu yang hidup benar, papamu Tuhan bela. Apa buktinya? Siapa yang hidup benar dalam cerita Alkitab ini? Nuh. Tapi apakah hanya Nuh yang diselamatkan oleh Tuhan? Siapa yang Tuhan bilang berkenan boleh masuk ke dalam kapalnya itu? Hah? Istrinya dan anak-anaknya, keluarganya. Betul? Betul. Ketika kita hidup benar, orang-orang yang kita cintai pun akan Tuhan bela. Karena Tuhan gak mau kita sedih. Kak Tulus yang hidup benar yang dapat perkenanan Tuhan. Kalau gak dibela Tuhan Pak Leo, pasti Kak Tulus sedih kan? Kalau Bang Leo ini ada gimana, pasti Kak Tulus sedih kan? Kalau Kak Tulus sedih, Tuhan sedih. Maka Tuhan gak mau orang yang dicintainya, yang dapat perkenanannya sedih. Maka dia akan bela. Yuk, hari ini kita belajar, mari kita hidup benar di hadapan Tuhan. Mari kita hidup bergaul akrab dengan Tuhan. Libatkan Tuhan dalam komunikasi. Sekarang Ibu tanya, Tuhan Yesus ada di mana? Sama-sama kita jawab. Tuhan Yesus ada di mana? Tuhan Yesus ada di mana? Kalau kita sedang ke pasar, adakah Tuhan Yesus ikut ke pasar? Kalau kita lagi mandi, adakah Tuhan Yesus di kamar mandi? Kalau kita lagi di sekolah, adakah Tuhan Yesus di sekolah? Kapan kita bisa ngajak Tuhan Yesus ngobrol? Adakah kita mengajak Tuhan Yesus ngobrol setiap saat? Hiduplah bergaul dengan Allah. Ceritakan isi hatimu pada Dia. Dia menjadi nomor satu. Ketika kita mendapatkan kendala, masalah, ketakutan, kekhawatiran, ngomongnya sama Tuhan Yesus dulu, baru sama orang yang dekat dengan kita, termasuk suami atau istri kita. Ngomong dulu. Tuhan Yesus, aku takut loh. Tadi pagi Ibu naik ke kamar si Daneta, pegang kepalanya, masih hangat. Ibu peluk dia dari belakang. Ibu bilang, Tuhan, satu sisi aku bahagia sih Tuhan. Dia lulus di Brawijaya seperti keinginan dia. Tapi di sisi lain aku sedih. Aku harus berpisah dengan dia. Ya, begitulah hati. Bapa begitu mengasihi kita. Kalau kami orang tua saja begitu mengasihi anak-anak. Bapa begitu mengasihi kita. Tapi jadilah anak yang hidup benar. Jadilah anak yang membuat orang tua tersenyum. Jadilah anak yang membuat Tuhan tersenyum. Maka lihatlah bagaimana Dia akan membela-mu atas kerinduan hatimu, atas keinginanmu, atas cita-citamu, atas impianmu. Tuhan akan melakukan mukjizat bagimu yang tak mungkin menjadi mungkin karena Allah berdaulat. Dia bisa lakukan apa saja ketika Dia mau. Tidak ada yang bisa menghalangi kalau Tuhan sudah buka jalan. Dan tidak ada yang bisa membuka jalan kalau Tuhan sudah tutup jalan. Tidak ada yang bisa membela kita kecuali Tuhan kita. Takutlah akan Allah. Kita bukan takut pada manusia. Kepada manusia kita hormat. Kemarin Pak Tosa bawa firman, dia bagikan itu kepada Ibu. Ternyata Alkitab mencatat kita hanya boleh takut kepada Tuhan. Bukan kepada manusia. Kepada manusia kita mengasihi, kita hormat. Satu-satunya yang kita takuti adalah Tuhan. Ketika kita takut akan Tuhan, kita akan bersikap benar kepada orang lain. Takutlah akan Tuhan. Maka perkenanan Tuhan ada atas hidup kita. Maka kita akan mengalami yang namanya kasih karunia. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Biarlah kami semua yang mendengarkan firman-Mu, kami menjadi orang-orang yang mencari perkenanan-Mu Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang hidup benar berdasarkan firman-Mu. Kami menjadi orang-orang yang hidup bergaul karib dengan-Mu, membawa-Mu, berbicara, berdiskusi. Tekun di dalam doa kami, tekun di dalam pembacaan firman kami, tekun di dalam mencari siapa Engkau Tuhan, semakin mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan isi hati-Mu, Roh Kudus, hamba terbatas. Tetapi Roh Kudus yang manis, yang tidak terbatas, yang akan terus berbicara di dalam kami. Mengubahkan setiap kami dan membantu kami mengatur langkah kami ke depan. Sehingga kami menjadi orang-orang yang mendapatkan perkenanan Tuhan dan kasih karunia Tuhan. Boleh kami alami dalam hari-hari kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya, silakan yang melayani.